Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wajiz halaman 101. Ad-dalil tsaminu syar'u man qablana. Dalil ke-8 dari dalil-dalil syar'i yang diperselisihkan, yaitu syar'u man qablana, syariat sebelum umat Nabi Muhammad. Ta'rifuhu syar'u man qablana wal ahkamul lati syara'aha Allah Ta'ala lil umamis sabiqati an tariqi anbiya'ihi ka Ibrahim wa Musa wa Dawud wa Isa alaihimus salam. Syara'u man qablana atau syariat sebelum umat kita Nabi Muhammad adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu melalui para nabinya seperti Ibrahim, Musa, Dawud, dan Isa alaihimus salam. Wal kalamu fiha yanhasiru fi anna tilkal ahkami juz'un min syari'atina wa nahnu mukallafuna biha aula. Pembahasan mengenai syar'u man qablana mencakup pada bahwa hukum-hukum tadi merupakan sebagian dari syariat kita, hukum-hukum yang ada dalam syar'u man qablana. Apakah kita itu ditaklif, dibebani oleh Allah dengan syariat-syariat sebelum kita atau tidak? Aqsamuhu, bagian-bagian dari syariat sebelum Nabi Muhammad. Syara'i'ul anbiya is-sabiqina qismani. Syariat-syariat sebelum syariat-syariat umat Nabi terdahulu ada dua bagian. Al-qismul awwalu al-ahkamul lati lam tuzkar fi syari'atina fi Qur'anin wala sunnatin wa hadhihi laysat syar'an lana bil ittifaqi. Bagian pertama adalah hukum-hukum yang tidak disebutkan di syariat kita baik di Quran dan di sunnah. Dan ini tidak termasuk syariat tidak termasuk syariat bagi umat Nabi Muhammad secara ijma, atau mereka sepakat, ulama sepakat bahwa hukum-hukum dalam syariat ini, yang jenis ini, karena tidak disebutkan di Quran dan Sunnah, tidak termasuk syariat umat Nabi Muhammad. Yang kedua, al-qismu tsani, al-ahkam allati dzukirat fil Qur'ani awis sunnati. Hukum-hukum yang disebutkan di Quran dan atau sunnah. Wa hadhihi salah satu anwa'i. Yang jenis ini ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, al-ahkamul lati nusikhat min syari'atina wa hadhihi laysat syar'an lana aidan bil ittifaqi. Jenis pertama dari hukum-hukum yang disebutkan di Quran ataupun Sunnah adalah hukum-hukum yang dinasakh atau direvisi dari syariat Nabi Muhammad, pada syariat Nabi Muhammad. Hukum-hukum yang direvisi ini tidak termasuk syariat untuk Nabi Muhammad secara kesepakatan para ulama, seperti ayat Al-Quran surah Al-An'am, wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dzi dzufrin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adhm dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Ayat ini bercerita tentang pengharaman hewan-hewan yang mempunyai kuku, hewan-hewan ternak terutama seperti unta, bebek, sapi, dan seterusnya. Orang-orang Yahudi, umat-umat Bani Israel terdahulu mengharamkan lemaknya, kemudian beberapa bagian dari hewan ternak tersebut, yang kemudian pengharaman-pengharaman yang terjadi di umat Israel itu tidak berlaku di umat Nabi Muhammad, yaitu direvisi. Direvisi dengan apa? Yaitu direvisi oleh apa? Oleh ayat qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Direvisi oleh surah Al-An'am ayat sebelumnya, yaitu surat 145. Jadi secara urutan memang lebih dahulu ayat ini daripada ayat yang tadi sebelumnya. Tapi secara turunnya adalah ayat yang
tadi tentang pengharaman beberapa bagian hewan di masa umat Nabi Musa, tentunya di era Bani Israel. Al-Quran mengatakan kira-kira bahwa hal-hal yang tadi diharamkan oleh umat Yahudi itu tidak diharamkan di umat Nabi Muhammad, kecuali dia berupa bangkai, berupa hewan yang mati dalam keadaan tidak wajar, tertabrak, kemudian daging babi, karena itu adalah sesuatu yang kotor. Jadi dalam umat Nabi Muhammad yang diharamkan itu bukan bagian-bagian tertentu, yang seperti dikemukakan di ayat yang direvisi tadi. Yang kedua, yaitu atsani, jenis yang kedua dari atau macam yang kedua dari hukum-hukum yang disebutkan di Quran atau Sunnah, yaitu atsani al-ahkam allati aqarrat atau uqirrat fi syari'atina wa hadhihi syar'un lana mithlu syiyami qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah jenis dari hukum-hukum yang disebutkan di Quran atau Sunnah adalah hukum-hukum yang ditetapkan di syariat kita, dan ini menjadi syariat bagi kita, seperti puasa. Puasa adalah syariat yang pernah disyariatkan di umat sebelum kita dan ditetapkan di syariat kita melalui ayat Quran tadi. Juga selain puasa adalah menyembelih hewan kurban yang pernah disyariatkan di umat Nabi Ibrahim, di era Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi mensabdakan bahwa menyembelihlah hewan kurban karena itu merupakan sunnah bapak-bapak kalian atau nabi, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jenis yang ketiga adalah al-ahkam allati qassaha Allah Ta'ala alaina fil Qur'ani aw dzikrat ala lisanir Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghairi inkarin wala iqrarin laha wa hadhihi hiya mahallul khilaf مثل آية القصاص في شريعة اليهود وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Nah, yang ketiga adalah hukum-hukum yang diceritakan oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW, yang Rasulullah tidak mengingkari tapi juga tidak menetapkan. Artinya ini terjadi perselisihan. Apakah hukum yang disebutkan oleh Allah atau Rasul ini disepakati atau tidak? Ini adalah perselisihan. Seperti ayat qisas di syariat umat Yahudi, yaitu ketika orang membunuh maka dibalas nyawa, kalau nyolok mata dibalas mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, kemudian gigi dengan gigi. Nah, ini ayat qisas ini adalah ayat yang diperselisihkan, yang dulu pernah disyariatkan sebelum umat Nabi Muhammad, tapi ketika umat Nabi Muhammad ayatnya diterima, tapi hukumnya itu tidak diingkari, juga tidak ditetapkan, alias menjadi perselisihan para ulama. Itu kehujjahan dari syar'u man qablana. Ikhtalafa al-ulama'u fi hadzal naw'i al-akhir 'ala ra'yaini. Faqala jumhur al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wa ba'd asy-Syafi'iyyah wa Ahmad fi ar-riwayat ar-rajihati anhu innama sahha min syar'i man qala yakunu syar'an lana min tariqil wahyi li nabiyyina alaihi salatu wassalamu la min jihati kutubihim al-mubaddalah fayu'malu bihi wa yajibu 'ala al-mukallafina ittiba'uhu kastidlal Hanafiyyati 'ala jawazi qatlil muslim bizimmi warrajuli bil mar'ati biqaulihi ta'ala anna nafsa bin nafsi. Kehujjahan syar'u man qablana sebagai dalil, kekuatannya itu menurut mayoritas Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah, dan Imam Mazhab Hanbali atau Ahmad di satu riwayat yang unggul adalah bahwa segala sesuatu yang sah menjadi syariat sebelum umat Nabi Muhammad itu bisa menjadi sah atau syariat bagi umat Nabi Muhammad yang diriwayatkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi tidak berdasarkan kitab-kitab mereka, Taurat atau Injil yang sudah diubah. Maka
Kalau syariat-syariat yang sudah diriwayatkan di Quran maupun di Sunnah itu boleh dijadikan syariat bagi kita, tapi bukan yang berasal dari Taurat ataupun Injil yang sudah diubah. Maka kalau hukum yang seperti itu wajib diamalkan dan wajib diikuti oleh mukallaf. Seperti misalnya sebagian Hanafiyah mengatakan bahwa orang Islam itu boleh membunuh kafir dhimmi dan laki-laki boleh membunuh perempuan dengan dalil an-nafsa bin nafsi gitu, misalnya seperti itu. Tapi mazhab Syafi'i yang unggul dan juga mazhab Asy'ari wal Mu'tazilah dan Syiah bahwa syariat sebelum umat Nabi Muhammad adalah syariat tidak berlaku sebagai syariat Nabi Muhammad. Jadi dalam beberapa hal mazhab kita itu Syafi'i itu cocok dengan mazhab Mu'tazilah dan juga Syiah. Tapi di banyak hal kita juga tidak cocok. Itu wajar dalam agama kita. Hal-hal seperti ini. Apa dalilnya? Dalil kelompok pertama yang tadi, mayoritas Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa syariat sebelum umat Nabi Muhammad itu sah dijadikan syariat umat Nabi Muhammad dengan melalui wahyu atau sabda Nabi, tapi bukan melalui kitab-kitab umat mereka, yaitu bahwa bi anna dzalika syar'a min asy-syara'i' allati anzalaha Allah taala wa lam yujad ma yadullu ala naskhihi wa hikayatullah taala lahu dalilun ala iqrarihi ad-dimni lahu fayajibul 'amalu bihi. Kelompok pertama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah dan Ahmad dalam satu riwayatnya mengatakan bahwa syariat-syariat tadi yang disyariatkan sebelum umat Nabi Muhammad tadi merupakan syariat umat Nabi Muhammad dan karena apa? Diceritakan oleh Allah di Quran dan ditetapkan di ayat Quran dan tidak ada ayat yang merevisi kata mereka, maka wajib diamalkan. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala surah Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallahu bihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah dan dengan hidayah mereka, maka ikutilah mereka. Kira-kira begitu. Jadi, mereka menganalogikan bahwa, mereka mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang pernah diberi hidayah oleh Allah itu, ya maka bisa diikuti hidayah mereka tadi. Juga syariat-syariatnya. Juga Al-Quran surah An-Nahl, summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Yang intinya ikutilah milah Ibrahim. Nah, itu semua dalil bahwa syariat umat Nabi sebelum Muhammad itu bisa dijadikan syariat Nabi Muhammad. Nah, kemudian ulama juga berdalil tentang wajibnya qada salat fardu terutama. Bahwa berdasarkan sabda Nabi, man nama an sholatin aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa, yang tidak sholat karena tidur atau lupa, maka sholatlah ketika ingat. Kemudian tsumma qara'a qaulahu ta'ala wa aqimis sholata lidzikri. Nah, ayat wa aqimis sholata lidzikri ini adalah khitab atau wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. Falau lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutalaban bi syar'an qablahu. Walaupun itu bukan ayat untuk nabi, tapi bahwa yang namanya ketika kita lupa atau tidur itu kemudian kita sholat ketika ingat, itu berdasarkan wa aqimis sholata lidzikri. Sholatlah ketika ingat, itu merupakan syariat sebelum Nabi Muhammad, yaitu syariat umat Nabi Musa. Meskipun ini bukan untuk Nabi Muhammad, bisa diambil faedah. Ini merupakan salah satu syariat yang pernah dipraktekkan di zaman Nabi Musa dan ditetapkan di syariat kita. Itu alasan mereka. Dan Nabi juga misalnya meninjau beberapa hal tentang merojam perempuan-perempuan yang berzina itu dengan menilik dari riwayat-riwayat atau dari kisah-kisahnya orang Yahudi. Itu sebagian. Nah, kemudian itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, mereka mengatakan bahwa syariat sebelum umat Nabi Muhammad itu tidak bisa dijadikan syariat Nabi Muhammad. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 28, yaitu likullin ja'alna minkum syar'atan wa minhaja. Yang intinya bahwa setiap umat itu masing-masing punya syariatnya sendiri.
bahwa Allah itu sudah menjadikan syariat bagi setiap umatnya masing-masing. Dan bahwa syariat umat Nabi Muhammad itu menasakh atau merevisi syariat-syariat umat sebelumnya, kecuali ada dalil di dalam syariat kita yang menetapkannya. Gitu. Nah, bahwa Quran juga membenarkan apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, itu adalah artinya ada beberapa syariat yang sebelum umat Nabi Muhammad itu berlaku di umat Nabi Muhammad, tapi dengan catatan syariat itu ditetapkan oleh Quran dan Sunnah, tidak sekedar diceritakan saja, tapi ditetapkan. Dan syariat-syariat yang lainnya itu banyak yang direvisi oleh Al-Quran, juga Sunnah. Nah, banyak kalangan ulama lebih mengunggulkan pendapat pertama, tapi Syekh Wahab Az-Zuhaili lebih condong pendapat kedua. Kenapa? Karena syariat-syariat umat-umat terdahulu itu dalil-dalilnya itu beda dengan yang ada di Sunnah ataupun Quranul Karim. Itu kira-kira ya bahwa mereka punya dalil sendiri, tapi dalilnya adalah di Taurat dan Injil, dan Taurat dan Injil itu sudah diubah. Tapi penggunaan syariat man qoblana itu bukan penggunaan dalil satu-satunya. Dia harus mendapatkan penopang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak bisa syariat man qoblana berdiri sendiri sebagai argumentasi dalil. Harus ada penguat dari Quran dan Sunnah. Ad-dalilut tasi'u madhabus sahabi. Dalil ke-9 madhab sahabi atau pendapat seorang sahabat. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengan ad-dalilus sahabi atau madhabus sahabi adalah majmu'ul ara'i al-ijtihadiyyati wal fatawa al-fiqhiyyati tsabitati an wahidin min sahabatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan madhab sahabi atau qaulus sahabi? Yaitu sekumpulan pendapat-pendapat ijtihadiyah dan fatwa-fatwa fikih yang ditetapkan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad. Was-sahabi wa 'indal usuliyin, dan yang dimaksud dengan sahabat, apa itu sahabat? Dan yang dimaksud dengan sahabat menurut usuliyin atau ahli usul fikih adalah huwa kullu man laqiyar rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa lazamahu zamanan tawilan. Yaitu setiap orang yang bertemu Nabi Muhammad dan iman kepada Nabi Muhammad dan bermulazamah dalam waktu yang lama. Mulazamah itu artinya berguru atau belajar bersama Nabi Muhammad dalam waktu yang lama. Wattafaqal ulama ala annahu la khilafa fil akhdhi biqauli as-sahabi fi ma la majala lirra'i aw al-ijtihad fihi. Ulama sepakat bahwa tidak ada perbedaan sama sekali untuk mengambil pendapat sahabat selama bukan di ranah ijtihad. Kalau ranah ijtihad tidak boleh mengambil pendapat satu sahabat saja. Gitu. Dan juga tidak ada perbedaan sama sekali untuk mengambil pendapat seluruh sahabat yang pendapatnya sepakat pada satu perkara. Jadi ada perbedaan. Kalau mengambil pendapat satu sahabat saja, itu tidak boleh kecuali di ranah yang bukan ijtihad. Tapi kalau pendapat ijtihad harus mengambil pendapat seluruh sahabat yang ijma. Jadi beda antara ijma' sahabat dengan madhab sahabi. Misalnya kalau ijma' sahabat, semua sahabat sepakat tanpa terkecuali. Kalau madhab sahabat itu hanya satu sahabat yang berfatwa, tapi yang lain berbeda-beda. Maka tidak bisa dijadikan hujjah karena tidak kuat. Pendapat-pendapat para ulama di mazhab sahabi tentang mazhab sahabi. Apakah mazhab sahabi itu bisa dijadikan hujjah syariah, dalil syariah atau tidak? Ada dua pendapat, yaitu pertama pendapat Syafi'iyah dan mayoritas Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syiah. Ini ada persamaan lagi di antara mereka, dan itu tidak masalah. Bahwa mazhab sahabi itu tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak, apapun alasannya, kata pendapat ini. Yang kedua, menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, bahwa mazhab sahabi itu bisa dijadikan dalil syar'i. Pendapat yang pertama, bagaimana dalilnya?
Pendapat yang pertama mengatakan bi anna qaula sahabi mujarradu ra'yin fardiyyin ijtihadin sadirin min ghairi ma'sumin wa kullu mujtahidin yajuzu al-khata'u was-sahwu alayhi wa li anna as-sahabata kanu yuqirruna at-tabi'ina ala ijtihadihim. Pendapat pertama mengatakan bahwa pendapat sahabat atau mazhab sahabat itu hanya berdasarkan pendapat individu yang bersifat ijtihadi yang dikeluarkan dari orang yang tidak maksum alias tidak terjaga dari kesalahan, dan setiap mujtahid itu potensi salahnya ada dan potensi luputnya juga ada, dan sahabat itu adalah pendapat-pendapatnya itu, dan beda dengan sahabat yang pendapatnya menjadi yang menetapkan pendapat para tabi'in. Wa kana li tabi'ina ara'u mukhalifatun li madhabi sahabi, dan pendapat tabi'in pun pendapat para tabi'in pun banyak yang berbeda dengan para sahabat. Falau kana qaulu sahabi hujjatan ala ghairihi, kalau misalnya pendapat satu sahabat itu menjadi hujjah atas yang lain, di masa ghalit tabi'i hadzal ijtihad, maka tabi'i bisa berijtihad lagi, tabi'in itu. Wal ankara alaihi sahabi mukhalafatuhu. Intinya, kalau misalnya pendapat satu sahabat itu bisa jadi ijtihad atau bisa jadi hujjah, maka pendapat yang lain pun bisa jadi hujjah, dan itu akan membingungkan. Jadi pendapat siapa yang benar kalau satu sahabat masing-masing punya ijtihad, gitu kira menurut pendapat pertama. Dan pendapat yang kedua, bi anna sahabiyya wa in kana 'urdatan lil khata'i fi ijtihadi ka ghairihi minal mujtahidin illa anna al-ghaliba muwafiqatu qawlihi lil haqqi was sawabi. Muwafiqatun qawluhu lil haqqi was sawabi likamali 'ilmihi bil lughati wa 'adalati wa fadlihi wa kasrati ittila'ihi 'ala asbabi nuzulil ayati wa wurudil ahaditsin nabawiyyati wa musyahadati tasarrufatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal 'ilmi bi maqasid syari'ati wa hadhihi khasaisun lahu. Dan menurut pendapat yang kedua, sahabat meskipun punya potensi salah dalam ijtihadnya seperti yang lain, tapi kemungkinan besar pendapatnya atau secara umum pendapatnya itu cocok dengan kebenaran. Karena apa? Karena mereka itu sempurna ilmunya, bahasa Arabnya, dan juga punya sifat adil, punya keutamaan, dan juga orang-orang yang menelaah sebab-sebab turunnya ayat dan turunnya hadis Nabi, dan mereka adalah orang-orang yang, dan sahabat itu adalah orang yang pernah melihat tingkah laku Kanjeng Nabi dan mengetahui tujuan-tujuan syariat, dan ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain selain sahabat. Gitu. Nah, kira-kira begitu menurut pendapat kedua. Jadi meskipun ada potensi salah, tapi sahabat itu kan orang yang pernah melihat Nabi dan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat dan hadis. Dan menurut Wahbah Az-Zuhairi, pengarang kitab ini, yang zahir, yang jelas adalah pendapat sahabat itu, satu orang sahabat itu bisa digunakan dalam mengunggulkan ijtihad yang lain, tapi tidak bisa dijadikan dalil syariat yang wajib diamalkan seperti Quran dan Sunnah. Dan karena kelemahannya ini, maka harus menggunakan dalil lain seperti Al-Quran dan Sunnah untuk menguatkan pendapat satu sahabat ini. Gitu. Jadi pendapat sahabat satu orang itu berbeda dengan pendapat ijma'us sahabah. Kira-kira begitu.